Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel RCA 513 dalam acara Kompas, kompromi obrolan asik dan santai. Oke, buat saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Tangerang Selatan, luar Banten, Banten ya? Tangerang Selatan. Iya, benar. Iya, sama punya channel juga. Ini Bang Begeng dari channel BCS. Channelnya namanya BCS Official. Jangan lupa disabrek, diaurkeun, di link, di komen ya kawan ya. Amin. Iya, mungkin tidak panjang lebar, kita bertanya-tanya aja kali ya. Boleh. Iya, sebelum Jadi kita ini bertanya, narasumber kita sekarang kenalan ya. dulu dong. Kami gua obrolan santai ya. Tos dulu, Bang. Tos. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aktivitas sekarang apa, Bang? Aktivitas sekarang sih ya sama nih kayak dari RCA juga, sama bikin YouTube kayak gini gitu. Itu aja sih kesenangannya, cuman ya kadang ya untuk di luar sih nyari duitnya ya ngojol. Iya, Ngojol. Ngojol. Asal jangan Tukeran pinjol ya, Kalau asal buat jangan tukeran, pinjol. iya, asal jangan pinjol, karena pinjol lagi tangkepin. Ada beruntung dah lu saya pinjol. Aduh, Bang Begeng bisa aja nih. Oh iya, Bang, kan Abang ini kan dari mana? Alamat rumahnya tuh? Alam Sutra. Alam Sutra, Priang sih pasnya. Oh, Priang Ya, ya. Priangan. Kampung Priang, Serpong Utara, Kecamatan Serpong Utara. Desanya Pondok Jagung. Pondok Jagung. Mm-mm. Tuh, yang kalau mau mampir ke rumah Bang Begeng, Mampir langsung aja. aja ya. Langsung aja mau numpang madang kayak gitu ya. Insya Allah, Oh, ya. insya Allah. Ini Bang nih. Kan lu alumni Sasmita nih ya? Iya, Iya, pasti. alumni Sasmita dong. Itu kan rumahnya jauh banget nih di Alam Sutra, daerah Alam Sutra. Lu ngapa jadi jauh banget gitu sekolahnya, Bang? Ya kalau untuk pilihan sekolah sih sebenarnya jauh-jauh ya untuk akses ya. Ada yang terdekat, itu namanya SMK Pustek. Pustek Serpong. Nah, itu juga di tahunan waktu gua masuk, itu juga ini Neng, hitungannya masih baru gitu kan. Untuk beberapa generasi sih, itu generasi kelima ada kalau nggak salah kalau gua masuk. Nah, cuman pilihan gua dari SMP itu pengen ke arah Tangerang Kota. Itu SMKN 2 PGRI, kalau enggak SMK 80 atau ya pokoknya veteran lah. Ya. Nah, itu pilihan gua sih sebenarnya. Nah, cuman di situ ada suatu tragedi yang mana di kampungan gue tuh kebanyakan anak veteran dan anak 4. Sebenarnya PGRI 2 itu 4 Cikokol. Nah, itu ada tragedi Neng, jadi gue nggak dibolehin. Oh, iya. Nah, kenapa gue bisa sampai ke Sasmita? Jadi ada saudara gue juga ternyata dia sekolah di Sasmita, di Semeanya gitu Neng. Iya. Nah, terus bilang lah, teh ini si itu mah si Gangga mah kesono aja begitu kan, sekolahnya. Ya udah, akhirnya gue lihat SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 kan. Akhirnya 1 itu Semea, kalau 2 itu STM-nya gitu. Jadi akhirnya gue pilih lah yang di Pamulang ini. Berarti gitu. karena ajakan saudara ya? Iya, karena ajakan saudara juga sih sebenarnya. Ya lumayan lah. Gitu. Gue kira karena lu tahu gitu, karena lu pengen atau Nggak ada perkenalan temen dulu yang nih angkatan ngajakin. tahun berapa gitu. Malas amat gue angkatan. Enggak, kalau lihat dari ini sih udah pasti 2010 ke bawah ya guys. 2010 ke bawah, bukan ke atas. Bukan. Orang mukanya udah tua ya kelihatan. Iya, alhamdulillah sih tuh. Cuma remik doang yang mukanya Yang kayak penting nggak SMP. kalah di. Iya. Oh iya, itu kan jauh banget ya Bang ya sekolahnya nih. Dari Alam Sutra ke Pamulang itu ada kisah-kisah lucu gak sih? Atau kisah yang pengen lu bagiin gitu ke teman-teman sekalian? Ya kalau kisah lucu sih gua ada sebenarnya. Kisah lucu tuh gua ada, namanya mungkin kalau dibilang CS sih CS banget, namanya Encek. Cek, oh Bang Cek. Nah, itu gua dari SD, SMP dan STM. Nah, lucunya kenapa gue bilang lucu, gue STM ini gue perkiraan gue tuh gue misah sama dia.
karena dari SD sampai SMP kan udah ketemu dia nih. Heeh. Nah ternyata di STM gue ketemu dia. Itu tetangga. Itu ya dibilang tetangga beda RT aja sih. Oh iya, gitu. satu wilayah gitu. Satu ya. wilayah tapi beda RT. Gue sama Cek ini. Akhirnya gue ketemu situ, almarhumah ibunya datang ke Sasmita. Nah, gue liat, Bu, kok ada di sini? Iya, si Hasan mau daftar ke sini, kan nama si Cek tuh aslinya nama Hasan. Akhirnya udah ke sini, jadi ada temen dong gue berpikirnya. Ya udah, akhirnya gue kontak-kontakan, gue nyariin ke rumah si Hasan. Akhirnya iya, dia masuk Sasmita juga. Nah ternyata di situ Sasmita ada 5 orang dari Amsutra, ya hitungannya Amsutra lah, basis BT lah kan kalau gue bilang. Jadi ada 5 orang. Ya, jadi lu ngerasa punya teman gitu ya. Nah itu lucunya itu, gue kata gue buset, gue dari SD, SMP, STM. Ternyata sekolah STM ketemu lagi. Iya, SD aja 6 tahun. Berarti nggak janjian 12 ya? tahun gue ketemu dia untuk Jodoh kali bang. Ya, Jodoh. kalau cewek sih nggak jadi masalah, ini laki-laki batangan. Nggak apa-apa lah, namanya jodoh Itu sahabat. sih kisah lucu gue. Makanya Cek kalau gue ledekin dia paling nggak mau. Kenapa tuh? Nggak tahu, kayaknya dia nggak mau banget gitu. Iya, lu mau nggak temenan dia? Enggak. Terpaksa ya pokoknya kita selalu satu nami aja, yang penting dia nggak. Ya Iya, gini udah. kan bang ya kan perjalanan dari Alam Sutra ke dari tempat Pamulang. tinggal lu sampai ke sekolah kan udah tahu kan yang namanya STM kan pasti Ada rivalnya. ada gesekan Rival. ya gitu di Gesekan. perjalanannya gitu ya. Hmm. Itu kepikiran ke situ enggak sih bang? Ya awalnya sih nggak ada kepikiran ya, dan gue juga nggak tahu kalau SMK Sasmita ini punya rival. Iya. Gitu, rivalnya dan apa yang gue lewatin sebenarnya kayak gitu sih. Nah akhirnya gue masuk ke Sasmita, dan ternyata rival terbesarnya dari zaman dahulu itu untuk basis arah gue ya, itu ternyata ada di daerah Serpong, yaitu Bipuri Serpong, Bineka apa tuh gue lupa nama sekolahnya, tapi sebutannya Bijer kayak gitu. Nah awal pertama gue masuk sekolah itu aman-aman aja, karena Aman, ya. gue kan masih baru kan. Mos pun sama, gue masih standar lah pakai baju SMP, dan apa yang suruh dibawa kayak topi kuncung kayak gitu sih, sebenarnya itu strike name gitu Iya, kan. iya. Kayak gitu sih. Akhirnya ya lambat laun sih, karena gue tahu itu lambat laun. Udah lama di sekolah itu ya baru. Itu udah berjalan berapa bulan gue baru tahu ternyata rival gue itu ya Bipuri Serpong atau Bijer. Oh jadi lu waktu pertama itu nggak langsung Gua diajak ikut nggak. basis gitu nggak? Enggak, gue nggak tahu basis, nggak tahu apa. Bahkan gue ketemu Cek pun nggak ketemu. Dan sampai gue ketemu 5 orang ini, itu udah berjalan setelah kurang lebih 2 minggu lah gue masuk sekolah, 2 minggu baru bisa ketemu kayak gitu sih Neng. Jadi akhirnya pas setelah itu gue baru tuh mulai nge-BM kayak gitu lah. BM. Buat irit-irit ongkos sih sebenarnya. Sebenarnya sih kayak bukan ngirit ongkos nge BM mah. Apa tuh? Nggak dikasih duit jajan. Kasih duit jajan ya. Iya emang 2 kali naik mobil kan, apa ya, kayaknya apalagi jalur-jalurnya kan lewat pasar juga. Oh, lu 2 pasar kali? Serpong. 2 kali. Dari Amsutra naik mobil pusaka tuh bis tanggung itu namanya kan. Kemuncul Akhirnya ya. Kemuncul, sampai muncul baru naik lagi mobil putih angkot tuh 0 berapa tuh gue lupa. Tapi lu bang ikut basis enggak bang? Gue ikut basis di saat apa ya, gue sih ngasih Encek sih sebenarnya, karena Encek tuh banyak temen kan. Iya. Ke bawah mencek jadinya. Dulu tuh gue sebenarnya gue tuh nggak di kelasan gue tuh nggak ada namanya anak basis ya. Iya. Dari kelas 1 tuh gue berpikir gini, udah gue masuk sekolah bener-bener aja. Bahkan mos pun gue ada cerita, bahkan sampai pengen ribut gue sama mungkin yang punya wilayah kali ya. Iya. Jadi ada anak Pamulang, Kakak senior gitu. bukan kakak senior, anak Pamulang juga sekolah di situ masih baru. Dan perkenalan gue ditanya, lu sekolah jauh amat kata dia gitu. Gue bilang gini, setelah gue kan gitu, orang tua gue maunya di sini. Akhirnya gue salah masuk kelas juga tuh di situ. Akhirnya gue ditoel sama anak Pamulang juga, namanya Herul. Bahkan jadi CS sekarang ini gitu kan. Gue pas ngeliat musik badannya gede kan. Dulu lu kecil bang? Kecil gue kurus, makanya gue panggil begeng tuh begitu kisahnya. Iya iya. Jadi harusnya sekarang panggilnya gendut ya, jangan Berarti begeng ya. Jangan lah. lu masuk basis bukan keinginan dari sendiri ya, jadi Enggak, bukan. Gue karena ngeliat Encek sering nongkrong, akhirnya gue ngikut dong Ya jadi nongkrong. ke bawah aja Ke gitu. bawah ya, ke gua. bawah.
Bahkan gue dulu nggak kenal namanya siapa-siapa tuh, gue nggak kenal gitu loh. Gue pertama kenal tuh yang abang-abangan tuh kayak Kacau, Rawing tuh gue baru pertama kali kenal itu. Bahkan gue ditatar sama dia mereka karena di BT tuh nggak ada yang natar sih kayak gitu kalau mau ngomongin tataran gitu. Oh iya. Itu lu ngomongin tataran dulu, lu di tataran gimana tuh? Gue ditatar sih dulu di Ciputat, Neng. Butat. Iya, di bawah flyover. Gimana Bersihin ceritanya? aqua sampah. Memang lu, gue kata gue tukang pulung kan gitu. Emang Enggak. penataran STM kayak gimana sih? Ya sebenarnya sih kayak uji nyali ya, Oh, uji gitu. mental lah. Ibaratnya di situ mental kita tuh diuji. Katanya kata abang-abangan nih mah ya. Ya mohon maaf, ini jangan tiru gitu kan, ini masa lalu aja gitu kan. Adalah Ini juga perdamaian. seru-seruan doang gitu kan. Seru-seruan Cerita sebenarnya. sebelum tidur. Iya, dongeng. Oh iya, dongeng. Ini dongeng sebelum tidur. Ini mah anggap aja lah apa namanya? Cerita fiktif. Anjir. Serem banget. Fiktif katanya, jangan dengerin. Tapi fiktif ya ibaratnya ya. Ini ya sejarah, Yang ini penting mah seru-seruan sejarah. lah gitu Iya. kan. Apa yang gue ingat aja gitu kan. Waktu gue di Tatar tuh gue di Ciputat, gue ketemu sama sekolahan 2 Mei. Itu baru pertama kali banget gue namanya ngelihat sajam ya. Itu beragam bentuknya lah. Ada yang bentuk kayak bulan, ada yang kayak panjang melengkung gitu. Pokoknya macam-macam lah sajam itu ada. Nah di situ gue mulai uji gue, bukan uji gue, maksudnya mental gue keuji. Di situ di Ciputat. Bahkan gue nggak tahu lokasi kan, gitulah. Itu gue nggak mencek, gue sendirian. Itu baru pertama kali gue di situ di tes mental gue di Ciputat ya. Iya. Ya bentrok sih bentrok, cuman bentrok seru-seruan sih kayak gitu aja. Dan di situ nggak ada sama sekali nggak ada korban. Seseruan aja. Olahraga doang. Olahraga lah. Padahal saya belum nanyain korban, Bang. Tapi udah jauh semua ya. Iya. Enggak takutnya. Pengalaman. Udah pengalaman. Oh iya, Bang, lu. Jadi anak BASIS gimana rasanya? Iya, pas Iya. lu ikut-ikutan Ikut cek tuh. BASIS. Rasanya gimana? Bebas atau gimana? Apa dapat sampingan, uang jajan gitu? Iya benar, kolekan. Biasanya kan anak BASIS kan ada aja gitu. Adem gitu Iya. ya, aman gitu. Kreativitasnya lebih tinggi daripada anak yang lain gitu, anak BASIS itu. Ya kalau jadi anak basis sih enaknya kita banyak kenalan aja sih. Kenalan. Gitu aja Bang Remy. Jadi kenalan itu Asik. kita dari basis lain tuh kita kenal siapa-siapanya gitu kan. Jadi punya banyak teman juga ya. Ya lu mau jadi Bang Jago ya monggo. Nggak jadi Bang Jago orang biasa-biasa aja ya monggo gitu. Kalau saya sih orangnya biasa-biasa aja, Pak. Tapi biasanya orang yang biasa-biasa aja tuh ya ngakunya gitu. Bejat. Bejat. Lebih parah. Iya pokoknya. Kalau boleh tahu dulu kalau ngolekin dapat berapa? Kolekan jujur ya, yang paling gede itu 800.000. Woi, zaman 2000 berapa itu 800.000? Itu 2000. Gua masuk kan 2006 ya, 2007-an lah. Wah. 2007 gua masuk. Sekitar 2007 itu, 2008 lah, sekitar 2008-an. Itu 800.000. Itu kalau setiap mau jalan aja apa tiap hari? Itu malah pas tragedi, suatu Oh, tragedi. ini gua nanya jadi kayak mau jualan ya. Nanyain duit. Kalau untuk biasa-biasa sih biasalah. Jadi kolekin hari itu juga habis. Ya, Tapi kalau untuk ongkos, gue nggak paling ngambil yang di fotokopi. Mohon maaf nih buat teman-teman sekelas gue, karena gope 100.000 fotokopi kayak gitu. Ongkos jalan. Ongkos jalan sebenarnya. Boleh. Korupsi mulu dia ya. jangan tiru pokoknya. Korupsi itu jangan tiru, cukup yang belas sono-sono aja dah pokoknya. Oke. Cerita melekat yang paling lu inget nih Bang, yang paling seru gitu ya, apa aja Bang yang waktu Iya, lu di sekolah? masa-masa STM. Seru di sekolahan aja kali ya. Ya, itu terserah lu sih, gua mah. Waktu masa-masa seru sih waktu di kelas aja ya. Gua pas itu ketemu sama seorang veteran. Ya, veteran tuh nggak naik ya. Iya. Oh iya. Kamal sama Bang Geli. Halo Bang Kamal, Bang Geli. Itu jadi sekelas sama gua. Oh, jadi mereka nggak naik. Nggak naik. Indo. Enggak naik dia, Bang. Disayang guru. Disayang guru. Dia nggak mau. Kayak Yang nggak mau gitu. naik. Iya, nggak mau tua dia. Nggak mau. Pengen muda aja. Itu baru pertama kali. Keseruannya itu gua ketemu sama Kamal sama Geli. Jadi sekelas sama iya. mereka. Nah situ gua itu kalau bahasa kelas tuh kan ada ketua kelas ya, tapi ini jadi ketuanya apa ya sebutnya? Intinya ketuanya. kayak di atas ketua kelas gitu Nah, lah. iya, gitu.
harus perebutan. KM burung. Ya enggak KM kan, kalau KM kan ketua murid gitu. Ini ketua yang punya kelas. Intinya kayak pemimpin. Gangster gitu ya. Gangsternya Ini gitu apa tuh? kepalanya. Crow Zero itu siapa? Woi. Genji. Genji. Dari Jawa, dari Jawa. Kayak gitulah. Kurang lebih serunya itu sih. Gua ketemu yang tua-tua gitu. Tapi Bang, lu kalau sebelumnya lihat. kenal sama dia? Enggak. Oh, enggak. Enggak kenal. Nih Bang, kan lu udah ikut basis ya, udah ngebasis ya. Yang namanya anak basis kan pasti jalan ya. Iya. Kalau kata anak bahasa STM kan Tawuran. nyari hiburan, jati diri ya Bang ya. Itu Abang pernah ikut nggak? Ya kalau jalan ikut-ikut aja sih. Ikut aja ya. Ya, ikut ke sini kita ikut, ke sana kita ikut gitu kan. Ya intinya kita selalu Jadi jaga-jaga aja. kalau temen boker ikut boker. Ya enggak, itu masing-masing. Makan Urusan tai, orang. makan tai. Kalau Ya. itu. Tapi saya sih kurang percaya ya, namanya ini channel pura-pura baik ya. Iya, betul. Saya akan mempertanyakannya ya. Yang namanya STEM itu mustahil ya kalau nggak pernah ikut. menyaksikan atau Ada terjadi tragedi. sendiri gitu. Sebenarnya sih jadi ini ya, saksi bisu antara dia sekolah gitu. Iya. Seruan inilah di jalur lah ya, di sama sekolah. Apalagi lu mainnya main cek. Gue baru pertama kali ya ngedon banget nih. Itu gue ketemu sama sekolahan Bijer, yaitu anak GNR namanya Bang Diro. Oh, Bang Diro. Iya. Itu ada tragedi Abang. Itu di mobil sih. Di mobil? Di mobil Oh, pusaka. jadi ini bukan cerita jalur. Jalur ini jalur waktu gue berangkat sekolah aja. Iya, bukan cerita Gitu. ini gitu ya. Itu gue sama Bang Diro. Agak. Pertama kali gue diuji mental sama Bang Diro. Anak Bijer. Di tes nyali ya. Ya pokoknya sehat-sehat buat Bang Diro. Bang Diro. Gimana tuh Bang ceritanya? Ya awalnya sih gue berangkat siang kan sendirian. Gue nggak pernah berangkat bareng sama Cek, jujur. Tapi kalau pulang gue selalu bareng. Tapi kalau untuk berangkat gue sendiri-sendiri, Masing-masing. masing-masing. Ya kayak gitulah, kalau lagi punya duit mah temen itu lupain. Ya enggak kan. Bukan, tapi emang kan kalau dari rumah Jamnya biasanya aja gitu. sih. Paling iya. janjian di mana Janjian, gitu. biasanya di BT. Ya udah Bang, lanjut cerita yang dari Bang. Kalau dia Kita mah kagak sama pernah Bang pulang Diro. sekolahnya, makanya kagak tahu. Ngalong mulu. Iya. Ya pokoknya pas gue naik mobil pusaka itu pas banget di depan di gangnya sekolahan Bijer itu pas banget dia pada pulang. Oh, lu Nah, masuk siang sih ya? Gue masuk siang waktu kelas 1. Jadi dia pada naik nih banyak banget. Dari yang tadi gue di belakang gue pindah ke depan nih. Ngedon lu. Ngedon, asli gue ngedon. Jujur gue situ ngedon karena masih baru, belum tahu itu. Tapi itu udah ikut basis, udah ikut basis. Terus gue, kata gue banyak banget kan gitu. Posisinya Nah, lu sendiri. Gue sendiri. Asli gue sendiri. Aduh. Gue pakai baseball 57, ada bacaan 57-nya itu. Nah, gue ditegur lah sama Bang Dero ini. Kayaknya, "Woi, anak 57 lu ya?" "Iya, emang ngapa?" Gue bilang gitu. "Lu gak kenal gua," kata dia gitu kan. "Lah, ngapain gue kenal lu?" Gue gituin kan. Dia songong amat tuh, kenalan dulu. Akhirnya gue kenalan, salaman, dan situ gue ada ya ibaratnya lelucon lah buat gue kan. "Bang, lu jago pijit juga," gue bilang gitu. "Oh, bangsat juga lu," tapi gitu kan, pakai bahasa kotor lah bahasanya kan. Akhirnya dia ke belakang mundur, gue nggak tahu dah dia mau berbuat apa. Akhirnya mobil untungnya jalan terus tuh, nggak berhenti lah intinya. Nah, ada pas dimuncul ini, gue kan tahu nih bocah-bocah pada naiknya di mana, nongkrongnya di mana. Tapi kan dia pasti di dalam dong, di IT lah, di haltenya itu dia biasanya pada ngumpulnya di situ. Gue dari depan, gue turun langsung, gue lari nih. Gue udah kejar-kejar, akhirnya di situ ya udah. Oh, jadi mereka ikut turun. Ikut turun dia ngejar gue. Beberapa orang doang sih, nggak sampai semua. Iya. Nah, gue di situ dendam. Anjir, kata gue besok di BT gue tungguin nih kan, gue gituin. Ya itu sih, itu pertama kali nyali gue di mental sama ketemu rival bener-bener sendiri. Temen ya nggak yang gue bilang tadi seseruan aja. Tapi nggak tahu yang mudah-mudahan sekarang ini yang nggak ada kayak gitu lagi gitu kan. Kan ya udah tutup juga. Aduh. Pura-pura baik emang Pura-pura ya. baik. Tapi kalau untuk jalur, Iya. kalau untuk di jalur ada suatu tragedi. Pertama tragedi si Kondor. Nah itu Bos ya, tempe itu ya? Hah? Bos tempe. Bos tempe ya Tempe. benar. Di daerah Kalau ketemu Sokong. salam Bang ya. Iya benar. Benar, ada salam dari Bang Remik sama Neng nih dari RCA 513. Pokoknya nongkrong mari. Jangan lupa buat tempe ya. Jangan lupa nih lu, aduh. Gua harus res tempe. Harus urusan tempe bener. Gue lupa tadi mau bawa sebenarnya.
Nah, ada pensi sebenarnya di Pustek. Jadi gue mau ngebawa anak BT sampai ke daerah Kebonanas. Kayaknya gue iniin anak-anak semua itu pada ngikut semua tuh, dari Benyamin, Mikdad, Beta bahkan juga ikut. Itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, jangan alhamdulillah, maksudnya albes lah, banyak lah ikut. Itu sampai Sebale, pertama berangkat tuh Sebale, disetopin polisi itu di daerah WTC. Nah akhirnya beberapa ada yang naik dan beberapa ada yang nyusul kayak gitu. Tapi yang pertama itu sempet kita ngetos di Pasar Serpong Sama di mall itu sama Bipuri, karena ya saling ledek lah intinya. Saling ledek, kita berhenti karena timpain juga, akhirnya maju nih. Pas maju, nah gue lihat nih ternyata tuh anak Bipuri itu teman gue nih, teman apa ya, teman semakan, teman seminum, teman senginep lah intinya kan. Pas mau dibagi sama Beta apa Benyamin gue lupa, gue peluk, gue loncat, gue jatuh berdua sama dia. Pas mau dibagi mungkin ada gue kan, jadi minggir lu mati lu, jadi jangan Beta, teman gue, kata gue. Ibaratnya gue mikirnya karena itulah, kita tuh seminum, semakan ya, teman tongkrongan di luar sekolah sejalan segulung ya. Iya, pokoknya seilmu lah gitu kan. Cireng mah. Akhirnya gue suruh pergi. Nah, dia pergi, udah akhirnya gue di situ sempet crash juga kan sama abang-abangan. Akhirnya gue bawa ke Kebonanas. Nah, di Kebonanas iya. Itu gabungan juga tuh, ada anak 4 Cikokolnya. Beberapa orang ya, nggak banyak. Itu dari tanggungan gua. Cuma ini doang kali kenalan Dari gua juga. Iya. Ya dari gua doang sih. Jadi dibawa beberapa orang. Itu sempat tempur juga di Kebonanas sama anak veteran. Veteran pokoknya. Good lah pokoknya buat veteran. Kenapa emang goodnya? Ya begitu, dia tahu-tahu nongol nih. Dia tahu-tahu nongol gitu, Neng. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kayak gitu. Kayak kurung babi ya. Jadi sempat bentrok juga ya. Sempat bentrok nih, yang di bawah pertama bentrok. Nah, pas pertama yang di bawah bentrok, akhirnya tahu-tahu udah ada di atas. Nah, di atas ini gue cuma 8 orang lah kurang lebih. Gue udah depres tuh, posisi di atas layang tuh. Di kayak peroper bukan atas layang, itu disebut atas layang lah sebutannya kan. Jembatan tol itu gue udah depres, gue cuma 8 orang. Akhirnya gua sama anak 3 orang, anak 5-7 berapa orang tuh gue lupa. Pokoknya sekitar 8 orang tuh gue di atas dan mereka banyakan. Nah, serba salah nih. Gua ngelewat ke sono, gua ketemunya dia yang di bawah. Di bawah. Gua lawan yang ini, banyak bener kan gitu. Akhirnya diselonin lah, dimulai sama anak 4 Cikokol. Nah, itu juga termasuk abang-abangan gua. Jadi dilawan sama dia, ditosin. Gua ikut lah, gua ngetosin. Itu dari 8 orang, Bang. 8 orang. Buset. Ditosin. Pret. Itu gua ya Allah walam ya. Sweaternya tebal kali kan gitu. Tebal kali Bang ya. Iya, mungkin tebal. Jaket tebal pokoknya. Dalamnya gitu. ada ini anti peluru. Pokoknya olahraga begini. Wah, pokoknya olahraga dah, Mit. Itu bagian sama ngikut Bang Lu Bugen. Sama. Lu nggak bawa apa-apa emang? Sama. Nggak ada persiapan sama sekali karena ya jadi BR itu ditaruh di daerah bukan daerah, maksudnya di kolong gorong-gorong itu daerah aja tuh ditaruh di situ gitu. Jadi yang banyak itu di atas, di bawah. Jadi yang atas itu mantau doang kayak gitu. Jadi di atas itu nggak megang apa-apa. Pas teman ada yang maju ngetosin, ya udah kita juga mau nggak mau kayak gitu. Kayak termotivasi gitu pengen ikutan. Iya, itu sampai jatuh-jatuh, Mik. Itu sampai jatuh-jatuh pokoknya. Tapi lu nggak ada yang kenapa-napa? Alhamdulillah ya nggak ada kenapa-napa. Dari semua 8 orang itu ya kayak ada Bang Kuro juga, terus Bang Ucai dari 4 Cikokol. Alo 4 Cikokol, pokoknya kalian the best lah pokoknya. Iya. Situlah itu yang paling ini gitu kan. Nah, pas udah mundur, nah itu anak veteran lewat pakai BMA. Kena satu sama gua. Baik bantai ya. Sama lu tuh, Bang. Gua bantai. Makanya gua punya batik veteran itu dari situ. Oh. Jatuh, guling-guling, dihabisin brak. Gitulah. Pokoknya alhamdulillah dulu itu kita masih manusiawi gitu kan. Nggak nyampe harus Lewat ya. Lewat lah gitu. Jadi intinya kayak nandain doang gitu ya. Nandain doang. Tapi itu sama lu tuh dibantainya pakai tangan kosong. Tangan kosong karena dia jatuh, tangan kosong, dan itu masih di tas. Terus Bang, woi,
Lihat, sini tangan kosongnya pantes cincinnya ini, guys. Dulu- Enggak, ini dulu dulu nggak nggak ada. pakai, dulu nggak ada. Ini mah cuma hiasan doang. Iya. Nih itu udah dapat jatuh. ngasih ya? Dapat ngasih nih juga. Itu ada isinya bang. Apa nih isinya batu? Isinya batu. Oh jadi dia dulu mah olahraga bener-bener olahraga gitu. Olahraga ya. Dia bener. jatuh Itu di sajam itu bantai. nggak kepake sama sekali. Nggak kepake. Kepake tapi di bawah. Tapi lu bawa. Gue bawa 3 tas. Oh. Kenapa nggak di kilo, Bang? Lumayan itu. Lumayan emang itu. Jadi lu bawa 3 tas karena emang pertamanya sebalik ya. Mm-mm. Jadi pada Ini bisa-bisa. kopi dulu, Bang ya. Dari tadi ngoceh Oke lah, dulu. minum lah Minum minum. dulu, minum dulu. Ya itu dia jatuh guling-guling, tasnya gua ambil. Di situ isinya ya buku lah. STM tuh buku cuma 1 Hmm. sama batik. Gua udah makanya Oh punya jadi batik. batiknya mah dia nggak dipakai. Gue dapat batik, situlah. Akhirnya dia pergi, BM lagi, ngikut lah ya dia teman-teman dia juga ngeliat bocah-bocah Sasminta sama 4 Ciko tuh mungkin gerah juga gitu kan, ngeliatnya banyak kan. Emang dia udah jebol juga di pos awal, ya udah. Dan Oh, itu jadi- salonnya itu dia BM. Arah balik BM lewatin gua gitu maksudnya. Gua nggak ngerti dah itu apa yang dia mau iniin gitu maksud gua. Akhirnya dibetot mobil, kayak mobil engkel tuh nggak salah. Mobil tuh ngebut aja nih, udah ditahan di tengah-tengah juga. Itu kalau sampai berhenti total gua nggak tahu dah. Ya, pasti terjadilah. Itu yang jatuh tuh yang di belakang karena ketarik. Tasnya ketarik dia ngejengkang. Iya. Tasnya ditarik jatuh, tuh tas keambil sama gua kan, dia lari. Dia udah nggak mikirin tas tuh. Itu dari situ dapatnya. Nah pas mau balik itu ada acara, bukannya ini lucu. Apa tuh? Lucunya? Tuh BM-an nggak muat nih. Itu nih. Pas lu balik tuh. Pas gua ada mau Sasmita. cabut. Oh, jadi yang 8 orang tuh habis itu ketemu sama yang lain tuh. Emang ketemu masih jalur situ, Oh, maksudnya iya, masih paham, rembukan paham. situ. Ah. Itu mah cuman hanya pas di press aja Iya, gitu. Jadi bang yang dari sini tuh nggak tahu, cuma dari pinggir-pinggiran. Akhirnya pas udah mundur begini kan ditosin mundur. Nah si anak petranya mundur, yang dari sini nih yang lihat langsung digeber di sini. Akhirnya dia ke sono lagi, balik arah lagi kayak gitu ceritanya. Terus yang lucu itu? Arah balik. Nah arah balik dapat BM-an tuh gobang, cuman gobangnya ban engkel. Iya. Kecil lah pokoknya tuh kecil. Gua mau iya Bang, nggak ngerti juga. Itu sampai nggak muat nih. Pura-pura baik lu. Asli udah sampai nggak muat. Lu nggak kasihan sama gua. Iya Mobil lagi gua lu nggak asli. kasihan apa? Mobil nggak muat nih. Ujung gua sampai udah nggak kuat nanjak. Nah akhirnya pada turun. Nah turun ada polisi. Nah ada pokis. Gua mau ngamanin banda ya. Banda gue itu ada 3 tas minimal, jangan sampai kena lah. Kalau kena mungkin prosesnya lebih lagi kan. Satu ya gue yang bawa, mungkin gue yang kena juga. Akhirnya gue duduk di bawah, ada si Parjo. Nah makanya Parjo waktu di podcastan gue itu dia tahu aja tuh, bilang Jo lu temenin gue ya, ini sayang nih bayar nih, udah biarin anak-anak mah pada turun, kita mah ngikut baik. Gue bilang begitu kan, kemana kan nih mobil ya kita ngikut, gue bilang gitu. Nah si Parjo kan kalau di mobil gobang itu kan pakai kayu kan masih bisa ngintip tuh. Iya. Oh iya. Polisi makin deket nih Neng. Polisi makin deket ngomong begini, geng, gua nggak mau geng, gua nggak mau, katanya begitu. Ya intinya dia nggak mau, intinya nggak mau, panik. Dia nggak mau ketangkap karena ada barang bukti. Iya bawa sajam ya. Akhirnya si Parjo nih gua batot terus, jangan turun teman gua geng, gua nggak takut geng, gimana kata begitu. Tapi yang gua takutin emak gua. Dia takut sama emaknya ternyata. Nah disitulah gua akhirnya ngertiin si Parjo langsung loncat ke bawah. Gua berpikir dong nih, anjir masa gua gua kena kan, gua mikir begitu. Akhirnya gua ngeliat polisi, gua turun ya udah gua ngomong sama supir, bang, tuh di dalam ada barang gua nggak mau tahu, lu jangan sampai laporan ya, gua bilang gitu. Akhirnya gua jalan sampai FM3 si bawah itu, dia ngomong ambil lo barang lu nggak bohongin gua kan, gua takutnya ada pokis kan, ngikut lah intinya, mau tahu barang bukti dari siapa takutnya gua yang kena. Tahu dijebak gitu Nah begitu, akhirnya udah gua ambil, gua turunin, gua teng sampai Kebon Nanas. Gua nyetop mobil engkel, gua jalan cuman bertiga, gua ngecek sama si Rahmat Idung. Bang lu selalu amat tuh nenteng barang. Gua tiga tuh. Bukan itu kan pas udah diturunin sama polisi itu kayak udah cuma ini doang.
Itu Pocong netting, doang. iya jalan juga. Oh intinya kayak suruh turun dari BM-an aja gitu ya? Iya, karena BM-nya udah nggak muat gitu. Kalau muat mungkin labas. Itu barangnya tuh nggak diambil sama pokis. Nggak diambil. Nggak ketahuan Karena kali. si mobil iya karena nggak ketahuan dan si mobil ini nggak ngomong. Gitu. Untung itu supirnya kagak bawa kabur ya barangnya. Berhenti orang gua ancem. Oh iya iya. Berkat amat tuh geng. Gua bisa tiga Macem. barang kan buset banyak banget 3 tas. Kalau Bukan di kilo 3 barang berapa 3 duit tas. coba itu ya? Banyak. Gua naik BM-an, gua langsung berhenti di TC Serpong. Gua berhenti cuma bertiga tuh, gua emang buat ngamanin itu doang, gua berhenti bertiga. Gua kata musuh nih, itu pas lewat terbalik. Taunya? Masa Smita bukannya.